قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sejak viralnya video Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh, yang kemudian akhirnya dengan viralnya video tersebut, akhirnya video jejak digital dari Miftah terbongkar semuanya, yang ternyata bukan hanya 1-2 orang yang digoblok-goblokkan oleh si Miftah, bahkan bukan hanya menggoblok-goblokkan saja, tapi sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, jorok, dan sebagainya kaum muslimin, di mana ceramah-ceramah yang seperti itu memang sangat besar potensinya untuk merusak generasi muslim, ya. Dan kemudian dari viralnya masalah tersebut, kemudian ada wacana dai itu mau disertifikasi kaum muslimin, ya. Yang kemudian wacana tersebut diresponlah oleh Iqdam. Iqdam mengatakan seandainya jadi wacana sertifikasi dai dan kemudian ternyata Iqdam tidak mendapatkan sertifikasi dai, maka Majelis Sabilut Taubah akan tutup, ya. Majelisnya ditutup dan kemudian Iqdam mau jualan sarung katanya, ya. Dan ya kami berharap mudah-mudahan jadi kaum muslimin, para dai itu disertifikasi, ya, karena kalau nggak disertifikasi, nggak ada kelayaan untuk menjadi seorang dai kemudian ceramah, ya akhirnya yang ada yang ngerusak syariat Islam, bukan membenahi syariat Islam, ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana respon Iqdam tentang wacana adanya sertifikasi dai, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dilungkas dihujat ngerokok, urip angel. Gek saiki ustaz iki dilungkas enek sertifikasi jerene. Kuwi nek aku ora mlebu sertifikasi berarti bar ae dhewe. Nah kaum muslimin, ya, kata Iqdam sebentar lagi, ya, kalau jadi wacananya, kalau jadi dai itu mau disertifikasi. Jadi kalau ternyata nantinya Iqdam itu nggak mendapatkan sertifikasi atau nggak layak disebut sebagai dai, maka majelisnya ini bakal bubar kaum muslimin. Ya wis, nyambut gawe dodol sarung. Aku tapi wis arep tuku sawah insyaallah. Wis nandur ae. Nah kata Iqdam, kalau sampai ternyata bener ya Iqdam ini nggak dapat sertifikasi kelayakan sebagai seorang dai, ya majelisnya tutup. Dia mau jualan sarung. Mau jualan sarung, jadi pedagang. Ya, tapi katanya juga sudah beli sawah, ya, jadi nanti jadi petani saja, ya. Kalau menurut kami kaum muslimin, ya, memang harus ada sertifikasi. Jangan sampai orang yang tidak layak menjadi seorang dai kemudian menjadi seorang dai. Jangan sampai orang yang nggak punya adab, nggak punya tata krama, nggak punya unggah-ungguh, ya, kemudian jadi penceramah. Jangan sampai orang yang nggak punya metode hikmah dalam berdakwah, nggak paham metode hikmah dalam berdakwah, kemudian berdakwah. Akhirnya apa? Ya morat marit, ya. Orang yang didakwahi bukannya lurus, tapi malah tambah rusak, ya. Dakwah itu kan seharusnya mengajak orang yang tadinya senang maksiat, kemudian mereka pelan-pelan menjauhi maksiat. Bukan katanya dakwah membuat majelis, tapi di majelisnya malah maksiat. Itu gimana? Ya, mendatangkan artis dangdut. Ya, videonya kan ada itu kaum muslimin, ya. Apalagi pas harlah majelisnya Iqdam, Sabilut Taubah, ya. Ada sinden, ya. Ada pagelaran wayang kulit, ya. Kemudian ada jaranan. Lawang wayang kulit, ya, di sana ada sinden. Dan sinden itu kan jelas kaum muslimin perempuan jadi tontonan, ya, kumpul sama laki-laki campur baur nyanyi-nyanyi, ya. Apalagi jaranan yang joget perempuan nggak nutup aurat jadi tontonan laki-laki. Itu hukumnya apa?
Kan jelas perempuan itu nggak boleh tampil di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya, apalagi tanpa menutup aurat, apalagi tambah joget-joget, nyanyi-nyanyi. Itu kan jelas haram hukumnya kaum muslimin. Jadi sangat mengherankan kalau ada penceramah yang memfasilitasi hal-hal yang seperti itu kaum muslimin, ya. Makanya sangat perlu disertifikasi kaum muslimin, ya. Seperti Ikdam, seperti Miftah, itu sangat perlu disertifikasi, ya. Apalagi kalau kita melihat video-video mereka kaum muslimin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Di panggung itu ya sudah seperti panggung pelawak, bukan lagi panggung pengajian. Yang seperti ini coba kaum muslimin. Ini lebih layak disebut panggung pengajian apa panggung pelawak kaum muslimin? Paham ora jebar ta? Oh, jebar ya bar. Kowe aja mendem e. Dekne seteler ngarepe Gusin. Isin aku. Lagi. Monggo. Ge. Bro, kabare piye? Hei, kopiku dhisik gekno nyapo kowe iki. Ancuk kowe ning kene. Tak kok iso kaya ngono ki piye to? Tak golek Ya Allah. biasa ngopi ra tau ngopi. Bar, ligo kene, karo aku kene. Bar. Ligo kene. Kula teng mriki mawon, Mas. Ojo, karo aku kene. Teko ngendi? Mboten. Ora apa-apa, kene. Mboten sampun kula mriki mawon, Mas. Kowe iki bakul kopine mau kopi. gekne apa? Kowe sapa iki Guse kok? Mbok dereken sapa? Wah, jariku juragan klopo. Wah, Kowe kok iki Guse. Wah, sepuntene Gus. loro iki loro Tak celuk bro ning aku. Wah, Aduh, kopi. Lho saya Gus. sing enak lho, Dat. Niku lek madosi jenengan. Niki wae telepon madosi jenengan. Nek jebor-jebor Tuh kaum muslimin ya, yang model seperti itu, apa pantas disebut sebagai majelis taklim? Apa itu pantas disebut sabilu taubah? Lawang isinya orang misuh-misuh. Gusnya sampai dipisuhi sama orang-orang di sekitar dia tuh, pelawak-pelawak itu. Ya. Coba kaum muslimin. Ya. Kalau gusnya nggak ngajarkan yang seperti itu, maka jamaahnya nggak akan mungkin berani misui gusnya. Nggak akan mungkin berani misui ustadznya, kiainya, nggak mungkin. Ya. Adanya jamaah ngelonjak, wani misui guse. Ya mereka guse tukang ngajari sing kaya ngono iku. Kalau gusnya itu ngajarkan adab yang bener, sopan santun, toto kromo, unggah-ungguh, maka nggak mungkin jamaahnya seperti itu, nggak mungkin. Ya. Dan ya gimana disebut sabilu taubah yang seperti itu, jalan untuk taubat. Sedangkan di majelisnya isinya ngelawak, misuh-misuh. Ya. Jadi memang harus ada sertifikasi dai. Harus ada sebenarnya kaum muslimin. Ya. Kalau enggak ya nanti muncullah gus-gus yang seperti ini dengan alasan dakwah, alasan untuk merangkul semua golongan, akhirnya majelisnya itu jadi majelis yang nggak jelas. Misuh boleh, nampilkan wanita yang mengumbar aurat boleh, wanita joget-joget, nyanyi-nyanyi, tidak menutup aurat di hadapan jamaah laki-laki, di depan para kiai, di depan para gus, boleh. Ya. Jamaahnya kumpul campur baur laki-laki perempuan, boleh. Dengan alasan apa? Merangkul semua golongan. Alasannya seperti itu, padahal itu ngerusak kaum muslimin. Itu ngerusak syariat Islam yang seperti itu kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut video dari Ikdam tadi kaum muslimin. Lho, dadak enek sertifikasi gara-gara wong-wong geger ngene iki lho. Lah wong ra paham melok, padahal urusannya kalau kiai itu gimana yang benar-benar murabbi ruhi, iso nata rohmu, iso nyambungne rohmu ki mang lho. Sampai wusul datang Allah Subhanahu wa taala. Guru kiai tidak hanya sekedar guru sing kok pahami iso nerangne apa ngono, enggak, piye iso nggerakne atimu. Sampean ki tambah apik tenan uripe. Lah ngono kuwi. Lah arep disertifikasi barang ya wis salahmu dhewe dadak gelut ae diomongi angel. Pedot. Aduh. Tapi penak aku gah aku diundang ning TV-TV ngono gah aku. Oh, angel ngaji dadak-dadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes gen nyapa. Malah budrek kene ngurusi cah. Mendem-mendem iki wis gen tambah nemen. Nah kaum muslimin, kalau kami menyimak
apa yang disampaikan Ikdam. Ini sebenarnya Ikdam ini khawatir kalau benar-benar terjadi ada sertifikasi para dai, ya. Dan Ikdam menyalahkan orang-orang yang selalu ya ribut lah masalah metode dakwahnya lah, orang-orang seperti Ikdam, seperti Miftah, ya, yang di panggung miso-miso, ya, bebas laki-laki perempuan campur baur, ya, bebas mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok dan sebagainya. Yang seperti itu ya jelas banyak yang protes lah, banyak yang ngoreksi. Dan jelas di media sosial ya jelas terjadi kontroversi. Ya, orang-orang yang seneng dengan hal-hal yang rusak ya pasti dukung orang-orang seperti Ikdam, seperti Miftah, ya. Tapi kalau orang yang pengen ada perubahan yang baik, ya, pengen umat ini menjadi baik, ya pasti pengen orang-orang seperti Ikdam, seperti Miftah nggak ceramah lagi. Karena apa? Bahaya. Bahaya. Bagaimana mereka mau mengajarkan adab, akhlak, ya, unggah-ungguh, sopan santun, toto kromo kepada jamaahnya. Ya, uang mereka sendiri kelakuannya saja nggak bener. Ya, coba ini ada video dari Ikdam. Ini menunjukkan adabnya ini nggak ada. Kasih makanan ke jamaah dilempar-lempar. Coba lihat yang seperti ini. Coba kaum muslimin ya, orang nggak punya adab seperti ini, dijadikan guru agama, mau jadi apa jamaahnya? Ya. Kalau lihat video yang seperti ini kan artinya Ikdam itu memperlakukan jamaahnya lebih buruk daripada burung peliharaan. Kalau burung peliharaan, itu kasih makanan, nggak dilempar loh kaum muslimin. Nggak dilempar, tapi ditaruh di tempatnya, di wadahnya. Kasih makanan, kasih minuman, ya. Ya secara umum kita kasih binatang peliharaan itu ya kita caranya kadang-kadang lebih baik daripada ya cara Ikdam memperlakukan jamaah, ngasih makanan kok dilempar. Ya minimal samalah dengan memperlakukan ya, binatang peliharaan. Ya ini kan adab nggak ada. Ya gimana kalau orang-orang seperti ini yang jadi contoh, ya, yang jadi contoh yang diharapkan bisa membenahi kondisi umat yang carut-marut. Ya. Yang ada ini malah tambah carut-marut. Ya. Majelisnya sudah majelis umum, ya, katanya merangkul semua golongan. Ya. Kemudian yang datang, ya jelas ada yang preman, ada orang-orang nggak benar dan sebagainya. Orang yang benar pun ada datang di sana juga. Cuma diperlakukan semuanya sama. Ya. Yang tadinya nggak biasa mendengarkan perkataan kotor, jadi mendengarkan seperti orang-orang yang nggak karuan biasa mendengarkan perkataan kotor. Ya. Orang yang tadinya punya adab, ya, kumpul dengan orang yang nggak beradab, ya, kemudian pimpinan majelisnya memperlakukan orang-orang yang punya adab dengan orang yang tidak beradab sama, diperlakukan seperti memperlakukan orang yang tidak beradab dengan alasan ya seperti ini cara memperlakukan orang-orang yang awam, nggak sama dengan memperlakukan jamaah yang sudah ngaji, yang sudah faham syariat Islam. Ini kan rusak. Jadinya campur baur. Akhirnya apa? Orang yang tadinya rusaknya setengah-setengah jadi rusak total. Orang yang rusak tambah rusak. Ini kacau seperti ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya, wacana sertifikasi dai itu benar-benar terwujud ya. Dan kemudian majelis-majelis yang seperti ini ya ditutup kaum muslimin ya. Mudah-mudahan terlaksana kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.